Demon Slayer Kimetsu no Yaiba merupakan salah satu anime Jepang yang menceritakan pertarungan manusia dan iblis. Meskipun memiliki sifat jahat, kematian beberapa iblis menarik perhatian penonton karena kisah mereka yang menyedihkan. Namun, ada juga kisah iblis yang tidak begitu menyedihkan, tapi patut kita sebutkan. Nah, berikut kali ini kita akan membahas iblis-iblis yang mati di Kimetsu no Yaiba. Sebelum kalian melanjutkan video ini, ada bagusnya jika kalian klik tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya agar kalian mendapat info terbaru dari video kami. Iblis Tangan. Iblis Tangan adalah iblis yang sudah memakan banyak orang, termasuk juga para murid Urokodaki, dan hal itu membuatnya berevolusi. Iblis Tangan ini dia dikurung oleh Urokodaki di Gunung Fuji Kasane sebagai penghalang untuk ujian pemburu iblis. Walaupun dia terus bertahan beberapa tahun di gunung tersebut, akhirnya dia mati di tangan Tanjiro dengan menggunakan pernafasan air teknik pertama dengan memfokuskan kekuatan pada tebasan sehingga membuat tangan iblis yang kuat tersebut untuk melindungi lehernya ikut terputus. Susanoo dan Yahaba. Susanoo dan Yahaba adalah iblis yang menyerang Tanjiro saat berada di tempat Tamayo. Di sini Susanoo dan Yahaba diperintah Muzan untuk membunuh Tanjiro. Namun sayangnya mereka berdua gagal. Yang mana Yahaba dibunuh oleh Tanjiro saat Tanjiro membalikan serangannya berbarengan dengan teknik kedua pusaran air horizontal yang membuat kepalanya terpenggal. Sedangkan Susanoo mati karena kutukan dari Muzan sendiri, karena dipancing oleh Tamayo dengan teknik darah iblisnya untuk menyebutkan nama Kibutsuji, yang mana bagi iblis yang menyebut nama Muzan akan mengaktifkan kutukannya. Hal ini dengan alasan agar tidak ada iblis yang berkhianat dengan menyebut namanya. Iblis bulan bawah kelima Rui dan Demon Spider Family. Keluarga laba-laba adalah klan iblis di Gunung Natagumo dengan sifat dan kemampuannya seperti laba-laba. Keluarga ini dibentuk dan dipimpin oleh peringkat 5 bawah, yaitu Rui. Di animenya mereka sudah diketahui sudah mati. Di antaranya Rui mati di tangan Giyu Tomioka karena kepalanya terpenggal. Sebelum itu dia panik karena Giyu menangkis teknik darah iblisnya dengan tenang menggunakan teknik ke-11 arus tenang dan membuatnya tidak bisa berkonsentrasi hingga dengan mudahnya Giyu memenggalnya. Sedangkan ibu iblis laba-laba dengan pasrahnya mati terpenggal oleh Tanjiro dengan menggunakan teknik kelima, hujan pasca kemarau, yaitu dengan tebasan lembutnya agar tidak merasakan sakit. Selanjutnya ada ayah iblis laba-laba. Dia mati di tangan Giyu saat dia sedang menyerang Inosuke. Giyu mengalahkannya dengan menggunakan teknik keempat, terpaan ombak, yang membuat tubuhnya terpotong-potong. Berikutnya ada iblis laba-laba putra. Dia mati di tangan Zenitsu dengan menggunakan teknik pertama kilatan petir kelipatan 6 dengan sekali tebas. Dan terakhir ada iblis laba-laba putri yang mati di tangan Shinobu dengan luka tusukan yang menggunakan pedang beracunnya. Iblis ini dikalahkan oleh Shinobu menggunakan teknik napas serangga tarian kupu-kupu sendagurau. Hal itulah yang membuatnya keracunan dan mati. Berikutnya ada iblis gendang Kyogai. Dia dulunya adalah iblis bulan bawah ke-6, namun dia dibuang oleh Muzan karena terlalu lemah. Kyogai atau iblis gendang ini mati di tangan Tanjiro dengan menggunakan teknik ke-9, yaitu deburan air bergolak yang membuatnya terpenggal. Berikutnya ada beberapa iblis bulan bawah yang mati di tangan Muzan sendiri, yaitu Rokuro rank kedua, Wakuraba rank ketiga, Mukago rank keempat, Kamanue rank ke-6. Mereka adalah iblis yang membuat kesal Muzan karena tidak patuh dan sangat lemah, sehingga tak segan-segan Muzan membunuh mereka dengan sangat brutal. Dan terakhir ada Enmu. Di arc Mugen Train, dia berhasil dikalahkan oleh Tanjiro berkat bantuan dari kawan-kawannya. Enmu mati saat dia menjadi satu dengan kereta. Dan pada saat itu Tanjiro menemukan titik kelemahannya, yaitu berada di lantai kereta dan menebasnya menggunakan teknik pernapasan matahari, yaitu Hinokami Kagura, dan menyebabkan kepalanya terpenggal. Gyutaro dan Daki. Mereka berdua adalah iblis bersaudara dan berada di peringkat ke-6. Di animenya mereka berdua mati oleh Tanjiro dan kawan-kawannya, yang mana Gyutaro mati karena terpojok oleh Tengen dan dibantu oleh Tanjiro untuk menebas leher Gyutaro dengan pernapasan mataharinya. Begitu juga dengan Daki, dia bertarung dengan Zenitsu dan Inosuke hingga terpojok dan diserang oleh Zenitsu tepat di lehernya menggunakan teknik pertama, kilatan petir kecepatan dewa,
Namun hal tersebut belum cukup kuat karena lehernya berubah menjadi kain. Inosuke pun datang untuk membantunya dengan menebaskan kedua pedangnya hingga menyebabkan kain di leher Daki pun sobek yang membuat kepalanya terpenggal. Hatengu dan Gyoko. Hatengu adalah iblis rank keempat dan Gyoko adalah iblis rank kelima. Mereka berdua sama-sama mati pada Ark Hidden Smith Village, yang mana Gyoko mati dibunuh oleh Tokito. Mereka berdua bertarung hingga membangunkan tanda iblis di Tokito. Awalnya, kepala Gyoko terpenggal oleh Tokito menggunakan napas kabut teknik ketujuh kabut tipis. Namun, dia berhasil selamat dengan kepalanya hampir berhasil kabur. Tetapi, Tokito langsung memotongnya hingga Gyoko tidak bisa beregenerasi dan mati. Sedangkan Hatengu mati-matian menghindari dari tebasan Tanjiro dengan berubah menjadi kecil hingga kabur menggunakan klonnya. Namun pada akhirnya Tanjiro tetap bisa membunuhnya dengan mencari tubuh utamanya dengan penciumannya dan menebasnya hingga mati dengan pernapasan mataharinya. Kaigaku. Dia adalah iblis bulan atas rank ke-6, menggantikan Gyutaro dan Daki yang sudah mati. Dirinya juga tidak bisa diremehkan. Dia hampir bisa membunuh Zenitsu dengan efek darah iblisnya yang mematikan. Namun Zenitsu masih bisa mengalahkan Kaigaku dengan cepatnya, yaitu dengan menebas kepalanya dengan sangat cepat menggunakan teknik yang dibuatnya, yaitu napas petir bentuk ketujuh, dewa petir yang membara. Dan serangan itu memenggal kepala Kaigaku. Nakime. Dia adalah iblis bulan atas baru yang baru diangkat oleh Muzan sebagai peringkat keempat, menggantikan Hatengu. Pada saat-saat sebelum kematiannya, dirinya dikendalikan oleh Yushiro untuk mengendalikan kastil tersebut guna mengalahkan Muzan. Dan dengan membuat ilusi pandangannya, Yushiro menempelkan kertas sihir di matanya. Dan hal itu membuat Muzan marah dan memulai pertarungan pikiran melalui Nakime, yang mana Muzan berusaha melepaskan Nakime dari Yushiro dengan memakan sel Yushiro dan mengendalikan Yushiro, namun tidak berhasil. Jadi dengan cepat Muzan langsung menghancurkan kepala Nakime dari jauh dengan selnya yang berada di dalam tubuh Nakime. Akaza. Dia adalah iblis bulan atas ketiga. Bisa dibilang di sini Akaza tidak dibunuh. Sebelum kematiannya, dia bertarung habis-habisan dengan Tanjiro dan Giyu. Tapi pada pertarungan tersebut, Akaza hampir memenangkan pertarungan tersebut. Walaupun sudah terpenggal sekali, dia hampir bisa memulihkan dirinya. Namun saat Akaza mulai memulihkan kepalanya hingga selesai, dia mendapatkan pukulan dari Tanjiro. Itu mengingatkan masa lalunya kepada guru dan kekasihnya. Dan karena itu, Akaza tidak jadi menyerang Giyu dan Tanjiro, tetapi malah bunuh diri dengan meledakkan dirinya sendiri. Maka dari itu, hanya Akaza lah iblis yang tidak bisa dibunuh oleh pemburu iblis. Doma. Dia adalah iblis bulan atas kedua. Sebelum kematiannya, dia sempat bertarung dengan Hashira serangga, yaitu Shinobu Kocho, dengan berhasil menyerapnya atau memakannya. Kemudian dia melawan Kanao dan Inosuke. Walaupun Doma menang melawan mereka, namun pada akhirnya dia harus terjatuh karena efek racun bunga wisteria yang ada di tubuh Shinobu yang sudah dia makan. Racun itu pun sudah mulai menyebar. Dan pada saat yang sama juga, hal itu memberikan kesempatan pada Kanao dan Inosuke untuk langsung menyerangnya. Namun, Doma masih bisa menyerang balik dengan darah iblisnya. Kanao dengan pernapasan bunga aliran terakhir, mata lili laba-laba merah langsung menyerang tepat di lehernya. Walaupun hampir gagal, serangan tersebut langsung dibantu Inosuke dengan melempar kedua pedangnya untuk mendorong pedang Kanae memotong lehernya. Dan hal itu membuat Doma terpenggal dan mati. Kokushibo. Dia adalah iblis bulan atas terkuat, serta mantan pemburu iblis dan juga saudara kandung dari Yorichi, sang pemburu iblis terkuat. Di saat-saat sebelum kematiannya, dia bertarung melawan 3 Hashira dan 1 pemburu iblis biasa. Di antaranya yaitu Gyomei, Sanemi, Tokito, dan Genya. Di sini Kokushibo mati karena tusukan dari Tokito yang membuatnya melemahkan regenerasinya karena pedangnya berubah menjadi warna merah. Serta tembakan dari Genya yang menyebabkan akarnya tumbuh di dalam tubuhnya yang membuat pergerakannya terhalang. Dan serangan dari Gyomei yang menghancurkan kepalanya dan juga tebasan dari Sanemi. Setelah semua serangan itu, tubuh Kokushibo sudah mulai hancur. Namun dia masih bisa regenerasi lagi walaupun lebih lambat dari sebelumnya. Gyomei dan Sanemi pun terus menyerangnya hingga akhirnya tubuhnya hancur. Tamayo.
Dia tadinya adalah asisten Muzan. Namun saat Muzan bertarung dengan Yorichi, itu membuat pengaruh Muzan terhadapnya menghilang. Pada saat kematiannya di awal arc Infinity Castle, pada awalnya Tamayo mengorbankan dirinya untuk mengalahkan Muzan, namun dirinya gagal dan malah ditangkap oleh Muzan, dan hingga menyisakan kepalanya saja yang kemudian dihancurkannya. Muzan Kibutsuji. Dia adalah biangnya dari para iblis-iblis yang ada, dan dia adalah bos terakhir yang ada di Kimetsu no Yaiba. Di akhir-akhir manganya, dia bertarung dengan seluruh pemburu iblis dan Hashira yang ada. Walaupun sudah diberi obat anti Muzan yang dibuat oleh Tamayo dan Shinobu, dia masih kuat bertarung. Hingga akhirnya dia mendapatkan efek penuaan 50 tahun setiap menitnya, dan menyebabkan rusaknya regenerasi Muzan. Dan karena serangan-serangan dari seluruh Demon Slayer, Muzan jadi terpojok, dan Tanjiro langsung menusuk tubuhnya ke tembok dengan pedangnya untuk menahannya agar mengenai sinar matahari terbit. Namun pada saat itu juga Muzan berubah membengkak seperti bayi raksasa untuk kabur dan menyerap Tanjiro. Namun hal itu digagalkan oleh para pasukan Demon Slayer dengan menjatuhkan rak buku dari gedung di sampingnya dan menabrakkan mobil dan bahkan mendorong bis kepadanya. Walaupun hampir gagal, pasukan tersebut dibantu oleh Sanemi dengan memotong tangannya, dan Gyomei menarik lehernya dengan rantai agar tidak kabur dan membiarkannya mengenai sinar matahari. Dan juga sambil diserang oleh Giyu, Sanemi, dan Obanai, serta Tanjiro. Dan pada akhirnya Muzan pun hangus menjadi debu karena sinar matahari. Dan berikut adalah beberapa kematian iblis di Kimetsu no Yaiba. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Jangan lupa komen di bawah tentang pendapat kalian di video kami kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya.